Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jasriati, calon guru penggerak dari SD Negeri 10 Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi yang terdiri dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, pendidikan sebagai penuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Yang ketiga, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak jangan sampai meninggalkan segala kepentingan kodrat alam ataupun kodrat zaman. Artinya, cara belajar anak harus disesuaikan dengan lingkungan dan perkembangan zaman saat itu. Yang keempat, pendidikan sebagai pembentuk budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Yang kelima, pendidikan harus berpihak pada anak. Artinya, anak dalam pembelajaran diberlakukan sebagai subjek, bukan objek pembelajaran. Artinya lagi, anak harus melakukan segala kegiatan ataupun diikutsertakan dalam segala kegiatan pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih dominan dalam pembelajaran atau dengan kata lain, pembelajaran yang saya lakukan masih teacher center. Kemudian, pada hasil, saya lebih mementingkan hasil pembelajaran dalam bentuk angka-angka atau nilai kognitifnya saja. Saya selalu berusaha agar nilai anak semuanya di atas KKM. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, saya merubah perilaku saya dalam pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, di mana pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa diperlakukan sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Setiap siswa diikutsertakan dalam segala kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya berusaha membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan cara melakukan bermacam permainan yang diminati oleh anak. Karena pada usianya sekarang, anak sangat senang dalam bermain. Melalui permainan, kita bisa mengajak anak mengenalkan dan mempraktikkan perilaku atau budi pekerti yang baik yang sesuai dengan Pancasila. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka hal-hal yang akan segera saya terapkan adalah, yang pertama, saya akan mengidentifikasi siswa saya, agar kita lebih mengetahui dan lebih mengenal apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dan kesenangan murid-murid kita. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan merancang setiap pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan permainan-permainan kecil atau melakukan ice breaking di sela-sela waktu yang telah membosankan bagi anak. Yang ketiga, pembelajaran dengan pola student center. Murid adalah subjek pembelajaran, bukan objek lagi. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran, maka murid diikutsertakan di dalamnya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pendamping. Nah, itulah hasil presentasi saya tentang koneksi antar materi yang terdiri dari kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.